Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang IJ, SF, dan ST, ya. Di video kali ini kita akan fokus ke IJ juga, tetapi di sini NT dan NF. Khususnya di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu INTJ. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut subtipe INTJ ini, ada pertanyaan seperti ini. Pernahkah kita melihat ada INTJ yang sangat tegas, strategis, dan fokus pada pencapaian besar, tetapi ada juga INTJ yang justru kreatif, reflektif, santai, atau bahkan sangat filosofis. Di sini kita bisa mengetahui sebenarnya mereka itu sama ya INTJ, tetapi ternyata ada beberapa subtipenya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kepribadian itu sifatnya dinamis, bukan statis. Misalnya ada INTJ normalizing dan berakhir pada INTJ creative, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka bisa mencapai kedewasaan diri. Atau misalnya ada yang dari creative, kemudian pindah ke normalizing. Jadi di sini kita hanya perlu memahami bahwa sewaktu-waktu kita bisa berubah dari yang dominan ke harmonizing, atau dari yang harmonizing ke dominan, seperti begitu ya. Dan ini tentunya dipengaruhi oleh pengalaman hidup atau faktor-faktor yang lainnya juga. Nah, ada satu hal penting lainnya juga ketika kita berbicara tentang kedewasaan, kita di sini bukan fokus pada angkanya. Misalnya ketika seseorang mencapai 40 tahun, kita selalu menjamin bahwa mereka itu sudah dewasa. Dan itu tidak benar sepenuhnya karena kedewasaan itu ditentukan dari shadow integration kita, atau bagaimana kita mengintegrasikan hal-hal yang kita tekan. Dan di sanalah kita diuji untuk menghadapi apa yang membuat kita insecure. Sehingga ketika kita mampu melewati ujian tersebut, kita akan lebih bijak lagi. Dan kebijaksanaan inilah yang menentukan dewasa atau tidaknya seseorang. Selanjutnya untuk fungsi kognitif INTJ ini, NI, TE, FI, dan SE. Jadi nanti kita akan bahas juga ada INTJ yang fokusnya ke NI, ya, ada yang fokusnya ke TE juga. Kemudian ada yang ke FI, dan yang terakhir ke SE. Oke, nah sekarang kita bahas saja satu persatu subtipe INTJ ini. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ya di whiteboard sini kurang lebih sama juga dengan yang sebelumnya, hanya saja kita fokus ke NI sekarang. Dimana sebelumnya kita membahas tentang ISFJ atau ISTJ ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini perlu kita ketahui bahwa dalam sistem DCNH ini setiap subtipe memiliki fokus energi yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat satu tipe MBTI bisa tampil dengan karakter yang sangat beragam. Ketika kita melihat dominan, mereka fokusnya itu antara TE dan FE. Kemudian untuk kreatif di sini mereka fokusnya ke SE atau NE. Dan untuk normalizing itu lebih fokus ke NI, SI. Dan yang terakhir harmonizing itu lebih fokus ke FI, TI. Kita lihat fungsi kognitifnya terlebih dahulu di sini ya. Untuk INTJ, egonya atau consciousness-nya di sini NI, TE, FI, dan SE. Maksudnya consciousness di sini itu mereka mengidentifikasikan diri mereka itu ya sebagai INTJ. Tetapi ternyata masih banyak subtipenya. Nah, untuk subconsciousness-nya ini tinggal dibalik saja menjadi SE, FI, TE, dan NI. Kemudian untuk unconsciousness-nya di sini kebalikan dari energinya. NI menjadi NE, TE menjadi TI, ya, FI menjadi FE, dan yang terakhir SE menjadi SI. Nah, untuk super egonya di sini kebalikan dari unconsciousness, SI, FE, TI, dan NE. Alasan saya menyimpan di sini TE, SE, NI, dan FI karena ini merupakan ego dari INTJ ini. Jadi ini yang paling mereka utamakan, TE, SE, NI, dan FI-nya. Sekarang kita mulai dulu dari yang normalizing sini, di mana ini yang paling stereotypical untuk kita. Mereka orangnya itu stabil, ya, reflektif. Kemudian struktur berkaitan dengan struktur hidup juga, konsistensi, pengamatan yang details. Maksudnya di sini ketika kita berbicara refleksi, ini sangat berbeda sekali dengan SI, di mana SI itu berdasarkan panca indera, sementara NI itu lebih ke intuisi. Jadi tentang perencanaan, apa yang mereka proyeksikan ke depannya. Jadi stabilitas di sini itu ada pengaruh dari SI-nya, tetapi again, mereka menggunakan SI ini hanyalah untuk memuaskan NI-nya. Jadi maksudnya begini, INTJ yang normalizing ini, mereka akan menganggap perencanaan itu merupakan hal yang penting untuk membuat mereka itu lebih stabil dalam hidup. Jadi seolah-olah ketika mereka lebih strategis, ketika mereka merencanakan sesuatu, itu sudah menjadi bagian yang stabil untuk mereka. Nah, selanjutnya ada fungsi auxiliary ya, atau
fungsi kedua dari INTJ ini, yakni TE. Ketika INTJ ini sudah berkembang dan lebih dewasa lagi, mereka bisa pindah dari normalizing menjadi dominan. Di mana INTJ dominan itu mereka mulai asertif, mengatur sistem di sini ya, kemudian memimpin, mengambil keputusan, mendorong hasil, dan juga yang terakhir menjadi sosok berpengaruh. Jadi ketika mereka sudah sadar dengan tujuannya, setelah mereka membuat struktur hidup yang begitu strategis, kemudian mereka di sini mulai mengimplementasikannya dengan cara ya mengatur sistem, memimpin. Jadi mereka lebih fokus ke TE daripada FE. Perbedaan besar antara TE dan FE itu, TE itu lebih ke keefektifan, sementara FE itu lebih ke keharmonisan. Kita tahu perbedaannya antara thinking dan feeling. Dan di sini untuk INTJ yang dominan, mereka perpindahannya antara TE dan FE. Jadi mereka bisa juga menggunakan FE, tetapi hanya untuk memuaskan TE-nya juga. Karena di sini again yang menjadi ego atau consciousness-nya itu ya NI, TE. Kemudian di sini kita lanjut lagi ada yang harmonizing. Sebenarnya FI ini fungsi yang membuat mereka percaya diri juga. Jadi perlu kita ketahui fungsi NI ya yang pertama ini dan yang ketiga ini ya, fungsi yang membuat mereka percaya diri. Tetapi percaya dirinya itu di sini untuk NI, ini secara natural mereka sangat strategis, reflektif. Untuk FI mereka masih percaya diri, tetapi tidak begitu baik sebenarnya dibandingkan dengan TE. Walaupun di sini TE-nya mereka tidak terlalu percaya diri. Untuk fungsi yang kedua dan yang keempat itu, ini hal yang membuat mereka tidak terlalu percaya diri. Bukan berarti mereka tidak percaya diri sama sekali, mereka tidak terlalu asertif menggunakannya. Kecuali jika mereka berhasil mengembangkan menjadi INTJ dominan. Nah, kita kembali lagi untuk yang harmonizing ini, mereka mulai sadar terhadap dirinya tentang kedalaman pribadinya, filosofi hidupnya juga, memahami manusia, ya, refleksi diri, harmoni dalam diri juga, karena FI ini sangat berkaitan sekali dengan nilai pribadi, dan tentunya kebalikan dari FI ini TI, ya, dalam hal energinya. Dimana TI ini juga berkaitan dengan logika pribadi. Jadi perlu dibedakan ketika mereka menemukan harmoni dalam diri di sini, ini lebih terkait ke nilai pribadi daripada TI. Di mana mereka itu lebih ke mencoba menemukan hal-hal yang logis untuk meyakinkan hidupnya. Sementara untuk FI ini mereka lebih ke menemukan makna hidup, bahkan tanpa alasan yang terlalu logis pun, selama itu ngena dengan dirinya, kayak gitu ya, nilai pribadinya tersebut, ya orang yang FI ini akan mengikuti hal tersebut. Jadi dalam personality itu pasti ada balance-nya. Kalau misalnya kita ada sisi introverted feeling-nya, pasti ada sisi thinking-nya juga di sini, extroverted thinking. Sekarang kita maju saja ke yang pertama di sini, INTJ-D atau INTJ dominan, ya. Kita akan melihat dari karakteristik umum, karakteristik karirnya, kemudian kelebihan dan tantangannya. Kita mulai dulu dari karakteristik umumnya, seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka sangat strategis, ya, percaya diri, cepat mengambil keputusan, fokus pada efisiensi, nyaman memimpin orang lain. Saya di sini lupa menjelaskan bahwa untuk INTJ D ini hormonnya lebih ke testosteron, dimana seperti yang bisa kita ketahui untuk testosteron itu berkaitan dengan kekompetitifan, keasertifan juga, adrenalin. Jadi di sini juga teman-teman bisa googling lebih lanjut ya tentang hormon testosteron ini. Kemudian di sini juga untuk karakteristik karirnya mereka lebih ke eksekutif, manajer, pemimpin proyek, ahli strategi. Kemudian yang terakhir pengambil keputusan. Tetapi di sini maksudnya bukan berarti mereka selalu di sini. Jika misalnya kita memiliki pertanyaan apakah INTJ-D ini bisa menjadi seorang psikolog atau menjadi seorang guru ya, dan tentunya bisa, tetapi karakteristik umumnya ya kurang lebih seperti begini. Dan orientasi INTJ-D ini yang mana lebih fokus ke TE-nya ya, tetapi masih dominan NI-nya, ini membuat mereka lebih kuat dalam hal mengambil tanggung jawab atau mengambil keputusan di sini juga. Nah, untuk kelebihan dan tantangan di sini kurang lebih mereka itu leadership-nya kuat, kemudian mereka juga lebih visioner, ya, strategis, efisien juga. Bahkan visionernya di sini itu mereka sangat kuat sekali karena NI-nya itu sangat natural, ya, dominan untuk mereka. Jika mereka menambahkannya dengan TE itu kombinasi yang sangat kuat sekali. Jadi di sini mereka strategis juga, bukan hanya sekedar strategis, tetapi mulai take action. Tentunya di sini mereka juga memiliki tantangannya, ya, di mana mereka itu sulit rileks, perfeksionis, kadang terlalu mengendalikan juga. Mereka hidup benar-benar dalam perencanaan dan sudah diimbangkan dengan take action juga. Sekarang kita masuk ke INTJ-C atau INTJ creative di sini. Dan tentunya untuk INTJ ini dipengaruhi oleh hormon dopaminnya, di mana hormon dopamin ini berkaitan dengan novelty atau kebaruan. Mereka tidak suka hal-hal yang monoton. Oleh karena itu mereka di sini most likely lebih kreatif.
ya, lebih bereksplorasi. Dan perlu kita ketahui di sini INTJ-C ini lebih menggunakan SE-nya daripada NE-nya. Untuk karakteristik umumnya di sini mereka sangat kreatif, cepat menangkap pola, ya, penuh ide, menyukai diskusi yang mendalam, lebih ekspresif dibanding INTJ yang lain. Jika kita lihat sekilas ini memang mirip dengan extroverted intuition, tetapi again yang lebih kuat di sini itu mereka lebih ke extroverted sensing-nya. Jadi misalnya begini, mereka kreatif, mereka menangkap pola itu memang ada pengaruh dari NE-nya, karena ini yang menjadi fokus dari INTJ-C, ya. Tetapi mereka sangat kreatif itu, mereka menganggap bahwa apa yang mereka pikirkan tersebut, pola-pola yang mereka temukan, itu merupakan bagian dari take action mereka. Jadi mereka di sini selalu beranggapan bahwa ketika mereka memikirkan, ya, ketika mereka merencanakan itu sudah dianggap oleh mereka itu sebagai suatu implementasi. Sementara jika kita melihat orang yang STP, misalnya SE yang dominan, mereka akan take action secara fisik, secara asertif. Seperti begitu, ya, berbeda dengan INTJ-C ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang lebih natural untuk mereka itu introverted intuition. Mereka itu karirnya berkaitan dengan brainstorming, seni, teknologi baru, filosofi, psikologi, eksplorasi berbagai bidang ilmu. Jadi mereka di sini sangat tertarik sekali eksplorasi hal-hal yang baru, apalagi secara fisik. Misalnya jika kita melihat INTJ yang sangat terobsesi sekali dengan teknologi-teknologi baru, itu bisa jadi salah satu kemungkinan dia itu INTJ-C. Kemudian di sini untuk kelebihannya mereka itu inovatif, open-minded, visioner, ya. Kemudian kreatif. Visioner ini memang tidak lepas dari INTJ karena pengaruh dari NI-nya. Walaupun mereka di sini memiliki kelebihannya, tapi di sini juga mereka memiliki tantangan, di mana mereka itu sulit konsisten, mudah buyar juga, ya, pikirannya. Kadang kurang stay present, atau stay present di sini itu kurang fokus ke masa yang ada sekarang. Walaupun INTJ-C ini berkaitan erat dengan extroverted sensing, tetapi again dari INTJ ini extroverted sensing-nya inferior, di mana SE untuk mereka itu di sini kurang begitu kuat. Mereka di sini masih bisa fokus ke SE, tetapi di sini yang akan mereka anggap sebagai eksplorasi secara fisik itu berdiskusi dengan orang-orang, kemudian belajar filsafat atau hal-hal yang lainnya. Jadi dari cara pandang mereka sendiri itu sudah menjadi hal yang berkaitan dengan take action secara fisik, ya. Sementara jika kita lihat secara umumnya itu masih merupakan hal yang imajinatif seperti begitu. Jadi di sini mereka tetap kurang stay present. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini INTJN atau normalizing, di mana seperti yang sudah disebutkan tadi juga, untuk normalizing ini stereotip dari INTJ. Untuk hormon dari INTJN ini berkaitan dengan serotonin, di mana hormon serotonin ini berkaitan dengan mood, ya, kemudian kestabilan juga intinya. Teman-teman juga bisa cari lebih lanjut tentang hormon serotonin ini. Untuk karakteristik umumnya mereka lebih sabar, ya, analitis, hati-hati, konsisten, lebih grounded, ya. Mereka konsisten. Konsisten di sini karena pengaruh dari SI-nya, walaupun mereka natural ke NI, mereka di sini konsisten karena perencanaannya ke depannya. Jadi SI di sini untuk memuaskan NI-nya, merencanakan dengan hati-hati ke depannya itu mau apa misalnya, dan di sana mereka mulai konsisten, ya, mulai grounded. Maksudnya grounded di sini itu, jadi mereka secara emosi dan secara fisik juga lebih stabil, tidak terlalu aktif seperti INTJ-C. Nah, kemudian untuk INTJN ini karena mereka kuat di NI, ya, bukan SI-nya, jadi kurang lebih karakteristik karirnya itu lebih ke pengamat yang tenang, perencana atau planner di sini, mentor, pengelola sistem, penjaga kestabilan. Jadi di sini itu karakteristiknya mereka lebih ke ahli strategi untuk kestabilan. Dan jika kita bertanya apakah INTJN ini bisa menjadi seorang pemimpin seperti INTJD misalnya, ya, dan tentunya sangat bisa sekali, tetapi again karakteristiknya itu ya kurang lebih seperti begini. Jadi si pemimpin INTJN ini memiliki karakteristik yang lebih sabar, analitis, hati-hati, dan yang lainnya. Untuk kelebihannya di sini mereka konsisten, detail oriented atau berorientasi pada hal-hal yang details, kemudian stabil dan dapat dipercaya juga. Kemudian di sini untuk tantangannya mereka sulit mengambil resiko karena mereka di sini terlalu dominan di intuition-nya. Jadi bayangkan saja ketika mereka ingin mencapai sesuatu, mereka akan sulit mengambil resiko di sini karena INTJN ini belum dikembangkan ke INTJD-nya. Jadi di sini mereka itu seolah-olah terlalu idealis dengan idenya sendiri. Jika misalnya ditawarkan dengan peluang yang baru, mereka tidak terlalu ingin mengambil risiko tersebut karena mereka menganggap bisa menjadi distraksi terhadap tujuan utamanya. Padahal jika kita misalnya mempertimbangkan peluang tersebut, itu bisa menjadi kesempatan untuk mereka mencapai lebih cepat lagi ke tujuan utama mereka. Jadi di sini intinya mereka itu kadang terlalu hati-hati, bisa terlalu nyaman di zona
zona yang aman. Sekarang kita lanjut saja ke INTJ-H di sini, di mana karakteristik umumnya mereka itu sangat introspektif, ya, memiliki prinsip hidup yang kuat, tertarik pada makna hidup, berpikir sangat mendalam, ya, lebih fokus pada dunia internal, ya, dunia dalam pribadinya. Dan INTJ-H ini berkaitan dengan hormon estrogen dan oksitosin, ya, di mana hormon estrogen dan oksitosin ini berkaitan dengan hubungan, terutama hubungan yang lebih dekat atau one-on-one relationship. Teman-teman juga bisa cari lebih lanjut untuk hormon ini. Mereka memiliki karakteristik ini ya karena dipengaruhi oleh FI-nya, seperti begitu. Jadi yang paling kuat di sini itu mereka prinsip hidupnya. Tetapi di sini juga mereka fokus pada TI-nya, karena kebalikan dari FI ini yaitu TI. Untuk karakteristik karirnya berkaitan dengan psikologi, ya, filosofi, spiritualitas, simbolisme, pemahaman manusia. Ini karena dipengaruhi dari NI-nya, apalagi ini dicampur dengan fungsi FI TI-nya. Jadi mereka di sini ingin menemukan siapa diri mereka sendiri. Mereka sangat filosofis juga. Mereka menggunakan introverted thinking-nya untuk memuaskan introverted feeling-nya. Jadi untuk mereka itu, saya ingin berpikir lebih mendalam lagi untuk menemukan siapa diri saya. Kemudian tentunya ada kelebihan dan tantangannya. Untuk kelebihannya di sini mereka lebih bijaksana, ya, reflektif, autentik, mendalam secara emosional dan intelektual juga. Karena emosional dan intelektual ini perpaduan antara FI, ya, untuk emosional ini, dan intelektual itu TI. Nah, autentik di sini itu karena pengaruh ketika mereka berhasil mengembangkan FI mereka, mereka tahu siapa diri mereka berdasarkan dari apa yang mereka pikirkan. Jadi di sini mereka berpikir secara mendalam pun itu untuk menemukan siapa diri mereka sendiri. Untuk tantangannya tidak lain mereka itu overthinking, seperti begitu, ya, karena again overthinking ini sebenarnya bukan thinking, tetapi feeling. Ketika kita mengetahui bahwa overthinking itu buruk untuk kesehatan kita, maka kita tidak akan melakukannya jika mereka seorang thinker. Tetapi jika mereka seorang feeler, mereka rentan menghadapi overthinking ini karena sebenarnya bukan thinking, feeling. Karena overthinking itu bukan hal yang rasional. Nah, kemudian tantangan selanjutnya di sini juga mereka sulit menjelaskan isi pikirannya, kayak gitu, ya, karena mereka berpikir terlalu mendalam, mereka sudah menemukan diri mereka sendiri. Itulah yang menjadi kesulitan mereka, yakni mengomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya di sini mereka terlalu hidup di dalam kepala mereka sendiri atau pikiran mereka sendiri di sini, seperti begitu, ya. Dan yang terakhir, intinya mereka kadang sulit menghadapi realitas yang praktis. Mereka di sini benar-benar idealis, berpikir apa yang menurut mereka itu benar. Nah, itulah keempat subtipe INTJ ini. So that's all for today, ya. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama kita harus mengetahui bahwa INTJ itu ternyata bukan hanya sesuai stereotip si ahli strategi yang sangat dingin sekali, seperti begitu, ya. Tetapi ada juga flavors yang lainnya. Di sini ada INTJ yang jiwanya itu lebih ke memimpin dan dominan, ya. Kemudian ada juga yang kreatif dan lebih eksploratif. Selanjutnya di sini juga ada yang lebih stabil dan terstruktur, dan yang terakhir lebih ke filosofis dan reflektif. Jadi dari semua penjelasan ini menunjukkan bahwa satu tipe kepribadian pun itu sangat dinamis sekali, bukan hal yang statis. Intinya kita berkembang seiring berjalannya waktu menuju pendewasaan diri kita. Misalnya jika kita dari awal lebih ke harmonizing, maka ada kemungkinan suatu saat kita akan maju ke dominan. Jadi itulah semuanya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now, have a good one.